Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu. Nah, alangkah baiknya sebelum kami memaparkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Chelsea Ruth Maranatha dengan NIM 190402056. Saya Isnaniatul Husna dengan nomor NIM 1904020008. Ya, Juta Bauri Sinaga, NIM 1904020034. Saya Maisyura dengan NIM 1904020110. Saya Tiara Sapitri, NIM 1904020038. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan di mana materi ini terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian Pancasila. Yang kedua, pengertian ilmu. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dan yang terakhir adalah esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca yang berarti 5 dan sila yang berarti alas ataupun dasar. Dengan demikian dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar negara serta pedoman bagi bangsa. Pancasila merupakan dasar negara yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis, menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai kehidupan politik, sosial, pertahanan keamanan, iptek, dan juga kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, setiap masyarakat tentu melandasi segala aspek kehidupannya dengan nilai Pancasila. Begitu pula dalam upaya dasar pengembangan ilmu, Pancasila dijadikan sebagai dasar kerangka pikir pelaksanaannya. Saya akan menjelaskan pengertian ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pada umumnya, ilmu memiliki potensi memanfaatkan demi kebaikan manusia. Ilmu adalah sesuatu yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Dengan ilmu, kita dapat melakukan, membuat, dan menciptakan sesuatu yang membawa perbedaan yang lebih baik lagi bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dimengerti sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan pencapaian dan langkah-langkah pencapaiannya dipertanggungjawabkan secara teoritis, sehingga ilmu sangat diperlukan bagi setiap manusia untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan. Sebagaimana yang kita lihat dalam kelima sila Pancasila merupakan pegangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat kita renungkan dalam kehidupan manusia. Nah, hal ini kita butuh refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu, dampak negatif yang ditimbulkan iptek yang akan membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasikan oleh negara-negara barat dengan sistem politik global yang dapat mengancam nilai-nilai budaya di Indonesia.
sehingga mendapatkan orientasi yang jelas untuk menyaring nilai-nilai global tersebut dengan nilai yang terkandung Pancasila. Selanjutnya adalah esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Esensi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat dikaitkan dengan kelima sila Pancasila yang ada. Kelima sila Pancasila ini memiliki peranan penting bagi bangsa Indonesia dan merupakan induk dari negara Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan bumi. Sedangkan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan dan humanisme mengkehendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya. Saya akan memaparkan tentang sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Yang kedua, saya akan membahas tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memberikan arahan asa kepada rakyat yang mengandung arti bahwa membentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmu, wajib memberikan segala pengetahuan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menyatakan ilmuwan dan ahli teknik perlu mengelola industri yang selalu mengembangkan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dan juga kesejahteraan karyawan dan memberikan kelestarian kepada setiap individu. Nah, dari pembahasan kami dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai pengembangan ilmu merupakan hasil budaya manusia yang didasari dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Pancasila berperan penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Mengapa? Karena setiap pengembangan ilmu paling tidak mempunyai validitas dan reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan maupun berdasarkan sistem nilai masyarakat, di mana ilmu itu ditemukan ataupun dikembangkan, sehingga pengembangan ilmu di Indonesia tidak bisa lepas dari Pancasila. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.